Halo semuanya, sawadee-krap, selamat datang kembali di segmen analisa pada saat dilakukan rekonstruksi di rumah dinas dan juga rumah pribadi dari Verdi Sambo. Ada banyak sekali adegan-adegan yang ngebuat kita sepertinya bertanya-tanya kenapa kok seperti itu. Apalagi ada salah satu adegan di mana ada Baradae, kemudian juga Irjen Verdi Sambo, kemudian juga ada KM Kuat Ma'ruf serta Bribka Riki atau RR. Itu satu ruangan bersama dan ada satu adegan yang mereka ini tidak setuju. Tepatnya adalah antara FS dan juga Baradae. Makanya ada peran pengganti pada saat Baradae menodongkan pistol di sana karena menurut FS dia tidak menembak. Tetapi menurut Baradae, Verdi Sambo juga ikut menembak. Ini akan kita lihat ekspresi-ekspresinya seperti apa. Tapi sebelumnya aku mengingatkan teman-teman, jangan lupa please subscribe channel YouTube ini karena baru sekitar 29,9% para penonton yang sudah pencet tombol subscribe. Jadi mudah-mudahan besok nambah lagi ya, biar aku semakin semangat untuk terus kawal kasus ini hingga sampai persidangan nanti. Oke, sekarang kita akan coba lihat ada beberapa foto di sini. Ini kayaknya sih Verdi Sambo terlihat gabungan ekspresinya banyak. Kalau dari ada yang kesel, ada yang ya gitulah meremehkan, ada yang juga agak gimana gitu ngece gitu kalau dalam bahasa Indonesianya. Ini adalah bagian pertama. Nah, ini adalah bagian yang menurut aku juga cukup menarik. Ini adalah konteksnya adalah pada saat Baradae akan melakukan adegan untuk menembak Brigadir Joshua dan Verdi Sambo dengan tegas mengatakan dia membantah bahwa dia melakukan penembakan tersebut. Tetapi Baradae mengakui bahwa setelah dia menembak, FS pun juga menembak pada saat FS itu menembak 7 kali ya ke tembok dan juga atap serta jendela untuk membuat kamuflase mengenai bahwa terjadi tembak menembak di awal kasus ini muncul. Pada saat foto ini muncul, ini kan kita melihat ada Verdi Sambo di belakang, gayanya kan kayak nengok gini yang kesannya kayak meremehkan. Kayak yang alah gitu doang gitu loh, kayaknya meremehkan begitu. Terus di bagian berikutnya juga aku perhatikan antara Kuat Ma'ruf, KM, dengan FS, Verdi Sambo, ini mereka sepertinya tidak ada kayak batasan. Kalau aku perhatikan dari tayangan Polri TV pada saat dilakukan rekonstruksi, Kuat Ma'ruf dan juga Verdi Sambo itu sempat beberapa kali itu bertemu, tatapan mata, bahkan juga sempat terjadi komunikasi. Begitupun juga Kuat Ma'ruf dengan Bribka RR juga sempat berkomunikasi. Tetapi berbeda dengan Baradae. Baradae ini benar-benar sangat jauh sekali dengan Verdi Sambo. Itu adalah yang aku tangkap di sini. Walaupun di beberapa bagian juga antara KM, Baradae, terus juga RR juga sempat ada adegan yang tidak terlalu jauh jaraknya. Itu adegan adalah pada saat si Kuat Ma'ruf ketangkep kamera, dia sedang ketawa terbahak-bahak. Ya, ketawanya mungkin hanya beberapa detik. Nggak tahu apa yang diobrolkan karena saat itu ada dua tersangka lainnya, yaitu Bribka RR terus juga Baradae. Tiba-tiba dia sadar dia sedang disorot sama kamera, langsung ekspresi wajahnya berubah. Ini kan manipulasinya luar biasa tingkat dewa ya para tersangka ini. Nah, kalau untuk foto ini teman-teman, pada saat Baradae lagi berusaha untuk melakukan tembakan, si Verdi Sambo melihat dari belakang dengan gaya senyuman seperti itu, tidak kelihatan ketakutan sama sekali, kayaknya dia ngerasa everything is under control. Dia bersama dengan pengacaranya di sebelahnya. Itu adalah ekspresinya yang menurut aku kok kayaknya semuanya baik-baik aja begitu. Terus mengenai dugaan adanya perselingkuhan gitu antara Putri Chandrawati dengan Kuat Ma'ruf, ini juga cukup janggal jika seandainya ini benar, apalagi aku juga yakin lah Verdi Sambo juga pasti punya timnya, ada pengacara juga yang berkomunikasi, pasti dia selalu mengupdate perkembangan apa saja yang terjadi di media massa. Apalagi mengenai motifnya adalah dugaan yang sekarang cukup kencang. Ini aku lihat kalau dicek jejak digital yang mengatakan, memberikan hint, ini adalah Deolipa ya, mantan kuasa hukum dari Baradae. Karena ada statement yang dikatakan pada saat itu, Deolipa bilang begini, dia pernah ngobrol dengan Baradae dan Baradae itu mencurigai, kayaknya ada sesuatu nih antara
Kuat Ma'ruf dan juga Putri Chandrawati. Kemudian kutipannya itu disampaikan ke media massa, makanya langsung mulai banyak netizen juga yang berpikir possibility ke situ. Tetapi jujur dari awal kalau kalian cek mengenai videoku ini, semuanya aku bahas, apapun isunya itu yang related dengan kasus ini, aku dari awal sih menilai dari kayak feelingku gitu. Agak kecil kemungkinan antara Kuat Ma'ruf dan Putri Chandrawati terjadi hal seperti itu. Misalnya di sini ya, si KM dan si FS walaupun mereka sudah menjadi tersangka, mereka masih cukup dekat akrab, mereka tidak menjaga jarak satu sama lain seperti dengan Baradae. Apakah itu bisa menjadi salah satu judgement-nya? Tentunya juga tidak ya, karena kan kita hanya menggunakan feeling saja. Ya logika-logika dari pikiran manusia, karena pada saat aku melihat banyak kasus ini kan di awalnya kan dikatakan tembak-menembak, kemudian ada pelecehan di rumah dinasnya. Dengan logika berpikir, jalan berpikir kita manusia, ternyata itu sesuai dengan fakta yang kemudian hal-hal tersebut telah dipatahkan karena tidak ada alat bukti kuat yang mengarah ke sana. Di bagian berikutnya ini juga ada si Baradae lagi memperagakan pada saat dia mau menembak. Ini adalah adegan ke-63 di sini dengan tersangkanya Ferdy Sambo, sudah dengan peran pengganti di situ karena Ferdy Sambo membantah dia ikut menembak juga. Ini kan bagi aku cukup janggal ya, tetapi janggalnya adalah kita melihat bahwa Ferdy Sambo sudah menuliskan surat ya yang sudah tersebar ke media massa, dan aku yakin dia itu menyebarkannya secara intention gitu. Memang beneran menyebarkannya untuk menciptakan framing-framing tertentu ke masyarakat. Dia mengatakan bahwa saya akan meminta maaf nih ke seluruh seniornya atau anggota Polri yang terlibat gara-gara dia terkena kode etik dan sebagainya. Dia kan juga mengatakan bahwa saya akan bertanggung jawab apa yang telah saya lakukan. Tetapi dalam rekonstruksi saat itu kok Ferdy Sambo membantah keterangan dari Baradae bahwa dia tidak melakukan penembakan. Nah, aku melihat dari berbagai tren di sini, memang kecenderungannya dengan pasal yang dikenakan dari tim penyidik untuk Ferdy Sambo dan juga lainnya, pada umumnya adalah pasal pembunuhan berencana yang hukumannya hanya ada 2, teman-teman. Kalau ini terbukti nanti ya di persidangan. Kalau nggak hukuman mati, kalau nggak hukuman seumur hidup. Nah, dengan yang berusaha dilakukan aksi-aksi beberapa waktu terakhir ini, kecenderungannya adalah mereka ini ingin menggiring opini bahwa rekonstruksi hukumnya ingin membuat kayak kesannya adalah spontanitas. Kemudian terjadi pembunuhan tersebut ada rencana, tetapi rencananya itu di tengah-tengah bukan dari jauh-jauh hari. Apakah itu juga termasuk dengan pembunuhan berencana atau tidak? Tetapi kalau aku melihat target hukum dari kesemua tersangka ini, termasuk juga dengan Baradae, target hukumnya sih kayaknya mereka menargetkan adalah 20 tahun penjara. Dan ya maksudnya logika aja deh, sudah banyak kok orang-orang hebat kaya raya di Indonesia pada saat dihukum setiap lebaran dapat remisi, ada hari ini dapat remisi, itu ini dapat remisi, paling bisa remisinya itu setengahnya loh, 50% juga possibility-nya sangat tinggi sekali. Dan juga kita ketahui pada saat ada pernah liputan ya, aku dulu waktu di Indonesia sempat melihat ada liputan Mata Najwa gitu kan ya, yang ternyata ada banyak sel-sel mewah begitu, udah di penjara aja mereka masih bisa keluar kemana-mana gitu, sebagian kan ya, ada yang tercatat seperti itu. Terus juga selnya juga mewah sekali, ada AC dan sebagainya, bahkan lebih mewah dibandingkan anak kos-kosan gitu kan ya pada umumnya kalau di Yogyakarta zaman aku kuliah dulu. Itu adalah hal-hal yang nggak bisa kita pungkiri teman-teman. Nah, di bagian berikutnya juga pada saat si tersangka Richard atau Baradae itu menembak, dia mengekspresikan memejamkan mata. Kemudian dikatakan di sini bahwa dari Ketua Komnas HAM bilang bahwa Baradae itu memang nggak tega untuk menembak dan dia menembak itu dengan memejamkan mata. Terus Ferdy Sambo di belakangnya melihatnya cuma gayanya begini. Ini apa ya? Sesuatu hal yang penuh dengan drama, manipulasi di sini, ekspresinya. Kita jangan percaya dengan semua tersangka di sini karena mereka pasti sudah punya targetnya masing-masing. Kalau di belakang pada saat Richard ini berusaha menunjukkan tembak, ada Kuat Ma'ruf dan juga Bribka RR ya, itu melihat fokus sekali. Terus di sampingnya ada si Ferdy Sambo dan mereka terlihat kayaknya secara fisikalnya gitu fine gitu, mereka berdekatan, tetapi yang terlihat secara nyata, secara fisik adalah Baradae memang tidak mau deket-deketan dengan Ferdy Sambo. Tapi kalau sama KM terus juga Bribka RR sepertinya
mereka masih hubungannya oke-oke aja lah begitu. Itu yang aku tangkap. Kalau menurut kalian enggak ya, boleh juga komen di kolom video ini. Nah ini pada saat si Richard menembak bagian-bagiannya, oke. Pada saat Richard menembak lagi, kemudian ditanyakan lagi klarifikasi sama penyidik ini, si Ferdy Sambo di belakang kayaknya gayanya tuh kayak mencemooh, kayak menyepelekan gitu ya. Hah, gitu kan ya. Ini nggak tahu apakah maksudnya ini, apakah dia merasa cuma basa-basi doang, ini cuman rekonstruksi yang nggak akan bermanfaat. Karena konteksnya pada saat dia melakukan ini, si Baradae kan dia mengatakan bahwa FS juga ikut menembak, tetapi FS membantah semua itu. Dan si FS ekspresinya sangat menyepelekan di belakang tersebut. Nah, FS juga selalu didampingi sama pengacaranya. Nah, kemudian si Baradae juga memberikan instruksi kepada peran pengganti Ferdy Sambo, apa yang dilakukan Ferdy Sambo pada saat dia menembak, diberikan arahan. Kalau dibandingkan antara Ferdy Sambo dan juga Richard, mana yang lebih aku percaya, walaupun kedua-duanya punya track record kebohongan masing-masing, tapi kalau suruh milih di antara dua, antara Richard atau Barada Eliezer ini dibandingkan dengan Ferdy Sambo, aku lebih memilih Barada Eliezer untuk tingkat akurasi kebenarannya. Pertama, secara hukum, dia sudah menyatakan diri sebagai JC atau Justice Collaborator. Artinya dia memang membongkar semua kasus ini lebih besar. Nah, sebenarnya kalau untuk si Ferdy Sambo, dia ini juga bisa loh sebenarnya. Bisa untuk menghindari, dia bisa tidak mendapatkan sanksi kayak hukuman mati atau hukuman seumur hidup, asalkan dia juga menjadi JC, teman-teman, Justice Collaborator. Maksudnya gimana? Ada banyak isu ya yang kita ikuti di media massa bahwa FS itu ada kerajaan lah, mulai dugaan perjudian atau juga macam-macam hal ilegal. Kalau seandainya Ferdy Sambo juga kooperatif, nanti di pengadilan membongkar semua-semuanya, dugaan-dugaan orang-orang yang selama ini juga terlibat dalam aksi ilegalnya itu yang tersebar di media dan juga internet, dia juga bisa menjadi justice collaborator. Dan kalau nggak salah mantan hakim ya Pak Luhut ya juga mengatakan kalau si Ferdy Sambo bisa membuka semua itu adalah bagian yang akan meringankan dia gitu, akan menjadi sebuah momentum yang bagus untuk bersih-bersih kepolisian. Nah, kayaknya itu akan dijadikan senjata terakhir Ferdy Sambo sepertinya. Kalau framing-framing yang dia lakukan sekarang ini tidak berhasil, nanti di persidangan kayaknya dia akan mengeluarkan senjata terakhir dengan membongkar semuanya, yang which is itu akan baik untuk masyarakat Indonesia untuk mendapatkan ya kebersihan dari anggota polisi yang selama ini kita idam-idamkan. Walaupun sudah banyak yang bersih, tetapi tidak bisa menutup mata, masih banyak oknum-oknum yang nakal di luar sana. Ekspresi-ekspresi dari Ferdy Sambo di belakang itu memang luar biasa. Apalagi kalau kita beralih, sekarang adalah ketiga tersangka lainnya, KM, terus juga si Ricky. Itu kan ketahuan-ketawa. Ini adalah pada saat mereka bertiga ya, bersama Richard juga, atau Baradae, tiba-tiba ketahuan sama media massa langsung berusaha untuk tidak senyum lagi, ketawa. Ini kan juga unik ya, di saat lagi dihadapkan dengan ada kamera sebegitu banyak, kemudian menjadi perhatian nasional, si KM masih sempat tertawa, artinya ada sesuatu hal yang sepertinya dia yakin akan sesuatu hal. Apakah ini ada dugaan-dugaan akan terjadinya penyelamatan secara hukum? Karena aku yakin perlawanan sekarang yang dilakukan oleh Ferdy Sambo beserta tim termasuk istrinya itu tidak melulu mengenai perlawanan secara fisik, tapi lebih ke perlawanan secara hukum. Ya, kita ini harus terus kawal teman-teman. Karena kalau nggak dikawal, ada melenceng sedikit, itu pasti akan dimanfaatkan oleh tim-tim dari mereka untuk mencari celah-celah mendapatkan hukuman minimal. Itu aja yang bisa aku update untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Please subscribe channel YouTube ini. Kalaupun kerap semuanya. Bye-bye.